Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Khususnya hari ini, kita dapat kembali mengenang akan kasih Tuhan kepada kita, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Walaupun hari ini kita merayakan hari kesengsaraan Tuhan di rumah kita masing-masing, tapi biarlah ini tidak mengurangi makna besarnya kasih Allah kepada kita. Mari kita naikkan pujian, mulia sembah Raja mulia. Dengarkanlah nats pembimbing kita hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Bapa. Hari ini kami dapat kembali bersama-sama mengenang hari kesengsaraan-Mu. Kami orang-orang berdosa, terlalu banyak dosa yang telah kami lakukan. Seharusnya kamilah yang dihukum, tetapi Engkau menggantikan kami menerima hukuman itu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Biarlah dengan hidup yang Kau berikan, kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia dan dunia secara global dalam menghadapi virus corona yang melanda kita. Mari berdoa untuk Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi Indonesia. Mari berdoa untuk tim medis, para dokter dan perawat. Mari mengingat juga untuk orang-orang yang terpapar virus corona ini. Mari kita buka suara. Kita berdoa untuk mereka. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami membawa bangsa kami yang saat ini dilanda virus corona, yang telah melanda bukan saja negara kami, tapi seluruh dunia ini ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya saja ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, untuk melalui wabah ini dengan cepat. Tolong Bapa ya, agar wabah ini dapat teratasi segera. Kami berdoa khusus untuk Bapak Presiden Jokowi. Bapak berikan dia hikmat bijaksana, berikan dia kekuatan ya Bapak, berikan dia kesehatan untuk dapat memimpin para aparat pemerintah negara kami dalam mengatur wabah ini agar dapat cepat teratasi. Kami juga berdoa para tim medis ya Bapak. Orang-orang yang berada di garda terdepan dalam menghadapi virus ini. Bapak kami berdoa untuk para dokter, para perawat. Bapak jaga sertai mereka, lindungi mereka secara khusus ya Bapak. Berikan tetap kekuatan, kesehatan dan sukacita kepada mereka ya Bapak dalam merawat orang-orang yang sakit. Bapak kami juga tak lupa mengingat untuk orang-orang yang terpapar akan virus corona ini. Bapak, jamah dan sembuhkan mereka ya Bapak. Biar Engkau tetap memberi kesembuhan kepada mereka. Biarlah mereka terus berharap kesembuhan hanya kepadamu ya Bapak. Karena Engkau adalah tabib yang ajaib. Biar mereka terus berharap kepadamu ya Bapak. Jamah dan sembuhkan mereka. Yang kedua, kita juga berdoa terus untuk umat Tuhan dimanapun berada. Di tengah situasi yang sulit ini, mari berdoa untuk umat Tuhan. Biarlah kita tetap diberi keteguhan iman untuk berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami juga terus mengingat berdoa untuk umat-Mu di seluruh muka bumi. Bapa, saat ini kami ada di situasi yang sulit dan tidak menentu. Bapa, kami mohon Engkau terus meneguhkan iman kami ya Bapa, untuk terus bersandar berharap hanya kepadamu ya Bapa. Kuatkan iman kami ya Bapa untuk melewati badai ini. Biar kami terus dapat berharap bahwa Engkau akan menolong kami ya Bapa. Biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ajar kami ya Bapa, untuk terus dapat menjadi berkat dan terang untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih yang ajaib. Kasih itulah yang membawa Tuhan Yesus mau datang ke dunia, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun Anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntut mereka kepadanya. Bacaan bertanggapan kita hari ini, Jumat Agung. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, karena Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Anggung Istianto. Mari kita memuji Tuhan, mengenang cinta Tuhan
mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman-Nya. Manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suatu tempat yang tetap. Meski nama dan kekayaan ku buru, tak akan aku perolehnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku. Karena Dia merubahku, beri hidup baru, kini ku mau dekat salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya hidup tak dapat ku terkam. Suatu hari semua akan berhenti. Dengan imanku pasti menangkan maut, di surga tinggal bersamanya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini, untuk kesempatan ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, supaya kami semakin mengerti apa yang telah Tuhan buat untuk kami semua.
Saatnya kami mohon kiranya Roh-Mu Kudus yang kudus menerangi kami dengan firman-Mu dan memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari kami. Bantulah hamba-Mu ya Tuhan supaya dapat menyampaikan dengan baik firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan dua bahagian firman Tuhan. Yang pertama saya akan bacakan dari kitab Markus pasalnya yang ke-15 ayat 33 sampai 41. Markus 15 ayat 33 sampai 41, demikian bunyi firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayani dia waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bahagian yang kedua dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 18 dan ayat 27 sampai 28. Nanti pada akhir khotbah saya akan membacakannya buat saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kepanikan kehidupan kita dan kehidupan masyarakat Indonesia dengan adanya ancaman wabah COVID-19, ada itu orang yang dengan tenang melakukan penipuan. Saudara, saya mendapatkan informasi ada orang yang pesan masker ya dengan mentransfer puluhan juta. Saudara, ternyata yang datang itu bukan masker, saudara. Bungkusnya plastiknya masker, tetapi isinya adalah dos-dos kosong. Saudara, kita bisa membayangkan di tengah-tengah orang yang sedang berada di dalam kepanikan seperti demikian, di mana orang berupaya untuk menjaga melindungi diri. Saudara, ada orang yang tenang-tenang mengadakan penipuan, ya, mengambil keuntungan dari kepanikan masyarakat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya terus bertanya, apakah memang ada perbedaan kejahatan yang sekarang ini dibandingkan dengan kejahatan pada masa lalu? Ataukah bagaimana pendapat saudara? Apakah kejahatan sekarang ini memang lebih hebat dengan waktu-waktu yang lalu? Kalau saya berpikir, saudara, sebenarnya kejahatan sama saja. Pada masa yang lalu dengan masa sekarang sama saja kejahatannya. Ya, saudara, kejahatan sekarang ini hanya bedanya soal jumlah orang yang melakukannya. Mungkin penduduk dunia ini yang semakin banyak, ya, jadi kita melihat akan semakin banyak intensitas kejahatannya, tetapi sama kejahatan. Saudara, mungkin sekarang orang berpikir mereka punya kesempatan memakai berbagai media atau teknologi, mereka bisa berbuat kejahatan, modusnya yang berbeda. Saudara, jadi sebenarnya apakah sama? Bagi saya kejahatan sama saja. Ya, kita melihat di dalam masa-masa yang lalu ada yang namanya pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, pencurian, menfitnah, menista,
ada orang-orang yang sombong, orang yang egois. Masa lalu ada, masa sekarang juga ada, saudara. Cuman mungkin hanya jumlahnya lebih banyak karena banyaknya orang-orang di dunia ini. Atau mungkin semakin banyak modus-modus baru, tetapi intinya sama saja, penipuannya penipuan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan adalah akibat dari hati manusia yang sudah digelapkan oleh dosa. Sekali lagi saudara, kejahatan itu adalah akibat dari hati manusia yang sudah digelapkan oleh dosa. Kita melihat bagaimana di dalam perjanjian lama, di awal-awal manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka ketika jatuh di dalam dosa, apa yang mereka buat, saudara? Bukankah keharmonisan di dalam keluarga itu terganggu? Si istri lalu kemudian menuding si ular, ya, si suami menuding si istri, bahkan anak-anak mereka yang pertama bagaimana Kain membunuh Habel. Saudara, itu semua adalah karena kejahatan di dalam hidup manusia diakibatkan oleh dosa. Dan saudara, itu adalah bentuk kegelapan di dalam kehidupan manusia. Jadi sangat wajar sekali kalau orang berkata dunia kita ini semakin gelap. Kenapa saudara? Karena kejahatan itu semakin bertambah-tambah. Semakin banyak kejahatan-kejahatan oleh karena hidup manusia itu telah menjadi gelap. Dan saudara, di manakah puncak daripada kegelapan hidup manusia itu? Di manakah puncak dari kegelapan hati manusia itu? Saudara, kalau kita membaca di dalam kisah Injil, kita melihat bagaimana orang-orang membawa Yesus, lalu kemudian diadili secara semena-mena. Yesus yang adalah Tuhan Sang Pencipta, Ia dihina, Ia diolok-olok, Ia dipukul, Ia diludahi. Bahkan saudara lihat, mereka menyalibkan Sang Pencipta alam itu sendiri. Saudara, ada orang-orang yang sebenarnya telah menikmati kebaikan Tuhan pada waktu itu. Tetapi karena tekanan-tekanan massa yang begitu kuat, mereka ikut bersuara. Apa yang mereka suarakan? Mereka mengatakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Bahkan saudara, kita melihat bahwa ada seorang murid yang dekat dengan Tuhan, justru dia yang menjual. Ada seorang murid yang begitu vokal, justru dia yang menyangkal. Bahkan murid-murid yang lain, saudara, ketika Yesus berada pada penghakiman itu tidak kelihatan. Di mana mereka? Mungkin mereka sudah sembunyi karena ketakutan. Saudara, kita melihat di sini bahwa begitulah kegelapan hati manusia. Kegelapan hati manusia itu menyalibkan Sang Pencipta alam, yaitu Yesus Kristus. Saya tertarik sekali, saudara, di dalam catatan Injil itu mengisahkan ketika Yesus disalibkan. Ya, Sang Pencipta alam semesta ini disalibkan. Orang-orang tidak berespon apa-apa dan tidak bereaksi apa-apa untuk menyatakan pembelaannya. Orang-orang yang telah menikmati segala kebaikan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak menyatakan pembelaannya. Tetapi alam itu menyatakannya. Kita membaca tadi, saudara, di dalam bahagian kitab Markus, bahkan di semua Injil mencatat demikian. Bagaimana respon alam ketika menyaksikan Yesus Sang Pencipta alam ini? Alkitab mencatat di dalam Markus pasalnya yang ke-15 ayat 33 berkata demikian. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Saudara, kegelapan itu mulai jam 12 sampai jam 3. Ada 3 jam kegelapan. Respon alam itu adalah memunculkan kegelapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya pikir kalau gelap pada waktu itu, ya, tidak ada cahaya matahari, berarti saudara itu pasti keadaannya sangat dingin. Respon alam yang kedua adalah di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 45. Apa respon alam di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 45? Saudara berkata demikian. Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar
Dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara, setelah kegelapan itu, lalu Alkitab mencatat di dalam kitab Lukas itu matahari tidak bersinar. Padahal saudara, kita tahu pada waktu itu bukan sedang terjadi apa-apa. Pagi sampai jam 12 itu cahaya begitu terang sekali. Tetapi ketika Yesus berada di salib itu, maka matahari tiba-tiba tidak bersinar. Saudara, itulah yang menyebabkan kegelapan. Dan hanya kitab Lukas yang mencatat bahwa matahari tidak bersinar. Respon ciptaan kepada Sang Pencipta. Saudara, ada respon yang lain, saudara. Di dalam kitab Matius pasal 27. Saudara, apa yang dicatat di sana di dalam Matius pasal 27? Khususnya ayat yang ke-51 dan 52 berkata demikian. Lihat, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kurus yang telah meninggal bangkit. Saudara, lihat respon alam. Ya, bukan saja gelap gulita, matahari tidak bersinar, tetapi Alkitab juga mencatat gempa bumi. Lalu kemudian bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Saya pasti berpikir kuburan-kuburan terbuka itu mungkin tanah terbelah, sehingga kuburan-kuburan terbuka. Saudara, itu adalah respon alam. Ketika menyaksikan Sang Pencipta alam ini disalibkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari respon alam ini? Saudara, respon alam ini menunjukkan bahwa ketika Sang Pencipta alam itu disalibkan, maka bumi dan surga terguncang. Karena belum pernah melihat kejahatan sejahat ini di jagat raya. Saudara, ketika alam itu menjadi gelap, terjadi gempa bumi, matahari tidak bersinar, gunung-gunung batu terbelah, dan kemudian tanah-tanah terbelah. Sebagai respon terhadap penyaliban Sang Pencipta alam ini. Oleh karena apa saudara? Karena mereka belum pernah menyaksikan kejahatan sejahat ini di jagat raya. Sehingga mereka memberikan satu respon yang begitu mengejutkan sekali. Saudara, respon alam menunjukkan kepada kita bahwa pergumulan Kristus melawan sang kuasa kegelapan begitu kuat sekali. Saudara, saking kuatnya pergumulan Kristus melawan kuasa kegelapan ini, maka alam itu memberikan respon yang seperti demikian. Saudara, yang terakhir, saudara, respon alam menunjukkan bahwa ketiadaan penghiburan dari surga oleh karena Bapa telah memalingkan wajahnya dari Kristus. Mengapa demikian, saudara? Karena Kristus harus menanggung dosa seisi dunia ini. Sehingga Bapa harus memalingkan wajahnya dari anak yang dikasihinya. Sebagai ketiadaan respon dari surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Kristus ketika dia disalibkan. Allah memberikan peringatan kepada kita. Allah memberikan suatu awasan kepada kita bahwa apa yang terjadi dengan Kristus Sang Pencipta alam itu adalah semata-mata karena dia menanggung dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon Allah menunjukkan betapa hebatnya perjuangan Yesus untuk mengalahkan dosa. Saudara, bagaimana hasil perjuangan Yesus mengalahkan dosa itu, saudara? Apakah dia menang atau kalah? Saudara, kita yakin bahwa perjuangan Yesus untuk mengalahkan dosa itu adalah perjuangan yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Markus tadi, saudara, kita melihat bahwa di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-37. Markus 15 ayat yang ke-37 berkata demikian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saudara, perhatikan di sana, menyerahkan nyawanya. Artinya apa, saudara? Bahwa Yesus bukan takluk dengan kuasa dosa.
Tidak, saudara. Kematiannya adalah kematian karena dia menyerahkan hidupnya, bukan kalah terhadap dosa. Dengan suara nyaring ia menyerahkan hidupnya, menandakan bahwa kematiannya bukanlah karena kekalahan, tetapi kematiannya karena kemenangan. Saudara, yang kedua adalah saudara di dalam ayat ke-38 berkata demikian. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara, ini juga menandakan satu kemenangan. Di mana kemenangannya, saudara? Ketika manusia jatuh dalam dosa atau ketika manusia berdosa, maka relasi antara manusia dengan Sang Pencipta itu terputus. Tetapi saudara, dengan kematian Kristus ini, kita melihat dari atas terbelah sampai ke bawah. Artinya apa, saudara? Artinya ada suatu perbaikan relasi dari Allah kepada manusia karena kematian Kristus. Saudara, bukan hanya itu saja, saudara. Tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi sekat antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Ibrani, karena Kristus telah mati itu, maka kita punya keberanian untuk menghampiri Allah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan segala pemisah itu. Sehingga manusia dengan leluasa bisa menghampiri Allah. Saudara, ini adalah tanda kemenangan yang Yesus lakukan untuk manusia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kegelapan kehidupan manusia, dan Yesus telah menyerahkan hidupnya, menandakan kemenangannya atas kegelapan itu. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, dikisahkan setelah itu, maka kembalilah keadaan menjadi terang. Tidak ada kegelapan. Kenapa, saudara? Karena Yesus berhasil mengalahkan kegelapan hati manusia yang telah dikuasai oleh dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus itu adalah sebuah korban atau pengorbanan yang sempurna. Segala yang dikerjakan Yesus itu berupa persembahan hidupnya, persembahan dirinya itu menjadi sebuah korban yang sempurna. Kalau begitu tentu kita bertanya-tanya, korban yang sempurna itu, yang sudah dikerjakan oleh Yesus itu, yang menandakan kemenangan atas kegelapan kehidupan manusia, yang memperbaiki relasi manusia dengan Allah, dan manusia mempunyai anugerah untuk bisa berhadapan atau bisa datang kepada Allah kapan saja. Pertanyaan kita adalah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang dikerjakan Kristus itu sempurna adanya? Sempurna untuk saudara dan saya. Saudara, minimal kita memiliki 3 alasan bahwa apa yang dikerjakan Yesus itu adalah sebagai persembahan pengorbanan yang sempurna. Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan melihat di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14 berkata demikian. Ayat 13 saya mau membacakannya. Ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan anak abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara, bagian yang pertama, saudara. Mengapa persembahan atau pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang sempurna, yang sudah mematahkan segala kegelapan kehidupan manusia? Yang pertama adalah, saudara, karena Yesus itu sempurna adanya. Saudara, tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 dan 14,
Ia telah mempersembahkan dirinya yang tak bercacat itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas sekali saudara, bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu, dia mempersembahkan hidupnya adalah persembahan yang sempurna. Karena dia adalah sempurna adanya. Dia adalah Allah sang pencipta alam ini, yang datang ke dalam dunia ini mempersembahkan hidupnya sebagai domba, anak domba Allah yang tak bercacat. Maka ketika dia mempersembahkan dirinya, maka persembahannya itu adalah sempurna adanya. Dan tidak perlu lagi kita menambah-nambah dengan persembahan-persembahan yang lain. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita untuk mengalahkan kuasa dosa. Di mana kita tidak perlu harus banyak mengorbankan hal yang tidak perlu. Karena pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan setiap kita bisa menikmati pengorbanan yang sempurna ini. Karena Yesus itu adalah sempurna adanya. Saudara, saya bisa membayangkan saudara, pada masa-masa yang lalu, bagaimana orang-orang mempersembahkan korban supaya mereka bisa diampuni dosanya. Saudara, berkali-kali dalam bagian seperti ini yang pernah saya khotbahkan, kita teringat bagaimana orang-orang dengan susah payah membawa segala binatang persembahannya. Saudara, ketika sampai kepada imam melihat bahwa ada kecacatan, misalnya telinganya yang rusak atau kakinya yang capi orang sini bilang, saudara, maka itu segera ditolak. Ya, dia harus membawa pulang atau menukarkannya dengan yang tidak bercacat, saudara. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang pada waktu itu membawa persembahan dengan hati yang begitu kacau sekali. Mereka berpikir, apakah persembahan saya diterima atau tidak? Saudara, setelah dipersembahkan, lalu imam datang keluar memberitahukan kepada mereka, syukur kalau mengatakan persembahanmu diterima. Kalau tidak, saudara, mereka harus pulang, mengambil uang mungkin, ya, membeli domba yang baru. Saudara, betapa susahnya hidup orang pada waktu itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang adalah domba Allah itu, yang tidak bercacat itu, dia mempersembahkan dirinya satu kali saja untuk selama-lamanya. Sehingga saudara dan saya ketika kita percaya kepada dia, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban. Hanya kita membawa hidup kita kepada dia karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Pengorbanan Yesus itu menjadikan hubungan kita dengan Allah itu menjadi pulih dan kita bisa kapan saja untuk menghampiri Allah di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Saudara, yang kedua, mengapakah pengorbanan Yesus itu dikatakan pengorbanan yang sempurna, yang telah mematahkan kegelapan kehidupan manusia di dalam dunia ini. Yang kedua adalah karena Yesus melakukannya dengan cara yang sempurna. Saudara, cara yang sempurna itu seperti apa sih, saudara? Ya tentunya adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-13 dan 14, saudara, tidak mengapa kalau saya membacakannya lagi buat saudara. Ayat 13 berkata demikian di dalam Ibrani 9. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus ini dengan mempersembahkan dirinya sendiri adalah cara yang sempurna. Karena itulah yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, Alkitab kerap kali mengatakan bahwa korban anak domba Allah menghapuskan isi dunia. Korban anak domba Allah menghapuskan dosa-dosa manusia. Semua itu adalah cara-cara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Memang saudara, kita tahu di dalam Taurat Tuhan, memang ada ketetapan-ketetapan Tuhan. Yaitu bagi mereka yang ingin diampuni dosanya, membawa korban persembahan. Tetapi saudara, itu cara yang selalu berulang-ulang. Karena hanya bisa membersihkan lahiriah saja. Tetapi apa yang dikerjakan Yesus Kristus, yaitu mempersembahkan dirinya, adalah cara Allah untuk menyelesaikan kehidupan dosa manusia. Kita ingat di dalam
Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengaruniakan anaknya adalah cara Tuhan. Mengaruniakan anaknya untuk mati di atas kayu salib adalah cara Tuhan. Dan Yesus menempuh cara ini. Dan dia tidak menempuh caranya sendiri. Saudara, kita ingat ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ketika dia masa-masa akan diadili, dia berdoa di sana dan dia berkata demikian. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu apa saudara? Yaitu cawan penderitaan karena salib. Kalau boleh lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi apa artinya saudara? Yesus mentaati betul cara yang dikehendaki oleh Bapa. Dan ketika Yesus melakukan cara yang dikehendaki Bapa, itu adalah cara yang sempurna. Dan ketika itu menjadi cara yang sempurna, maka korban itu menjadi korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus menyatakan ketaatannya, mengikuti seluruh tuntunan maksud Tuhan di dalam penebusan manusia akan dosa ini. Saudara, kalau membayangkan kalau seandainya Yesus tidak menuruti kehendak Bapa ini atau tidak mengikuti cara Bapa, saya percaya saudara dan saya sampai hari ini kita tidak pernah akan mendapatkan pengampunan karena dosa. Tetapi Yesus begitu taat, dia mengikuti cara Bapa di surga untuk menyelesaikan permasalahan dosa, yaitu menyerahkan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Itulah menggambarkan bahwa pengorbanan Tuhan itu sempurna adanya. Yang terakhir saudara, mengapa persembahan pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi pengorbanan atau persembahan yang sempurna? Saudara, alasan yang ketiga adalah karena memiliki tujuan yang sempurna. Saudara, apa tujuan yang sempurna dari pengorbanan Kristus? Saudara, di dalam ayat 15 berkata demikian. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yaitu di sana dikatakan adalah supaya menerima bahagian yang kekal. Saudara, jadi kita melihat ada satu tujuan yang sempurna atas pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu tujuan untuk kehidupan yang kekal bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan bukan untuk dibinasakan, ya, tetapi untuk memperoleh kekekalan, hidup kekal. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tidak ada pilihan lain bahwa mereka harus dihukum di dalam kematian kekal. Nah, Kristus datang. Dia menempuh jalan seperti yang Tuhan mau, supaya tujuan Tuhan Allah itu tercapai, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Saudara, itulah sebabnya mengapa pengorbanan Yesus dikatakan pengorbanan yang sempurna. Karena mencapai tujuan dan cara Allah, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya sudah membacakan tadi saudara di dalam Yohanes 3:16 bukan? Ya, menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tidak ada gunanya saudara. Kristus yang adalah Allah sang pencipta alam itu datang ke dalam dunia ini kalau hanya mati untuk kita tetapi tidak ada untuk kehidupannya kekal. Sama dengan orang yang lain tidak berpengharapan, mati lalu kemudian dihakimi. Saudara, untuk apa harus datang sang pencipta itu? Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Justru Kristus datang itu menyempurnakan tujuan penyelamatan itu. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kegelapan manusia di dalam dunia ini, kita pernah menjalani kehidupan kita yang gelap. Saudara, kita tidak berpengharapan. Kita masuk ke dalam penghakiman kematian kekal. Tetapi Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Yang sempurna itu. Dia yang tidak berdosa, anak domba Allah yang tidak bercacat. Dia menyerahkan hidupnya menurut cara yang sempurna, yang seperti dikehendaki oleh Bapa. Dan dengan tujuan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia. Karena saudara memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Dan biarlah saudara di masa-masa Jumat Agung ini, kita mengenang kembali bagaimana pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Kita mengenang kembali bagaimana perjuangan Tuhan
mengalahkan kegelapan dunia ini. Dan dia menang. Dan pengorbanannya itu menjadi pengorbanan yang sempurna. Karena dia adalah Allah, dia menempuh dengan cara Allah untuk mencapai tujuan Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara memiliki jaminan seperti ini. Kalau saudara belum memiliki jaminan yang seperti ini, saya ingin menawarkan kepada saudara, supaya saudara memilih jalan ini. Bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu, yang membukakan jalan kepada kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau ada di antara orang-orang saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara berkata di dalam hatimu, bahwa selama ini saya hidup di dalam kegelapan, dan saya ingin menerima anugerah ini, saya sebentar akan berdoa buat saudara. Bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, saya ingin mendoakan saudara, supaya saudara jangan berpaling dari iman ini. Di dalam keadaan apapun, bagaimanapun susahnya, di dalam keadaan penderitaan sekalipun, saudara mari bersama-sama kita tetap memegang iman ini. Bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, memberikan jaminan hidup yang kekal buat hidup kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan. Ketika kami hidup di dalam kegelapan, kami tidak tahu kemana arah hidup kami. Kami hidup di dalam dosa-dosa yang kami nikmati. Kami hidup seperti orang-orang di dalam dunia ini yang hari-harinya adalah di dalam kegelapan. Tetapi hari ini Engkau telah menerangi kami dengan firman-Mu. Engkau, Yesus yang sempurna itu, telah mematahkan kegelapan dunia ini. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, dan kami ingin menempuh jalan iman seperti ini. Kami ingin membuka hati kami ya Tuhan, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri menyentuh hati mereka, membawa mereka kembali kepadamu untuk menikmati terang anugerah Tuhan ini. Hamba juga ingin berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah percaya kepadamu. Kami berdoa kiranya Engkau tetap teguh kuatkan iman mereka ya Tuhan. Mungkin sehari ini mereka sedang mengalami banyak tantangan pergumulan. Bahkan kadang-kadang mereka mempertanyakan iman mereka. Tetapi Tuhan melalui firman ini, biarlah kiranya Engkau meneguhkan, menguatkan mereka. Untuk tetap bertahan sampai kepada kesudahan. Mempertahankan iman mereka kepadamu Tuhan. Karena iman mereka membawa kepada kehidupan yang kekal. Bapa di dalam surga, terima kasih kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami terus bermohon ketika kami kehilangan pengharapan. Dunia begitu gelap, seolah tidak ada cahaya terang. Tetapi Engkau datang memberikan cahaya terang buat bangsa dan negara kami. Kami minta kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan memulihkan bangsa kami, khususnya dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bisa kembali bersama-sama hidup di dalam jemaat Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati pekerjaan kami, usaha kami. Bahkan kami bisa melayani Tuhan dengan leluasa. Itulah sebabnya Tuhan kami minta, kiranya Engkau melalukan dari kami semua badai-badai masalah ini ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Engkau menolong pemerintah bangsa kami. Dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, boleh menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Dan kami sebagai bangsa, biarlah kami juga belajar untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kami. Untuk menjaga jarak, supaya kami bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, dan segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, kami mengarahkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya pengasihan Allah yang sempurna datang di dalam hidup saudara. Kasih Yesus Kristus yang sempurna menguasai hidup saudara. Kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati hidup saudara.